kamar dia saku tuh bilang, ya Allah cantik kali kau Kinan, cantik kali pengantin nih macam bidadari. Berubah jadi anggun kali aku kata orang-orang tuh. Setelah dimasukin sosok baju merah emas-emas tuh, ada kan tuh ya. Udah selesai dah, yuk siap memulai akad nikah segala macam. Singkat cerita, akad nikah pun berjalan dengan lancar, wah ya. Dan pada saat itu sebenarnya Mas Wisnu ini lagi sakit loh, wah. Cukup parah katanya sakitnya karena terlalu terporsir sama kerjaan kan. Tapi meskipun kondisinya lagi nggak sehat, alhamdulillahnya Mas Wisnu ini tetap bisa mengucapkan ijab kabul dengan sempurna, mantap. Udah sah nih suami istri Mbak Kinan sama Mas Wisnu, wah. Selesai berarti ini kisahnya kan udah lancar tuh acaranya. Belum, masih panjang. Kalian tengok durasi di bawah, masih panjang. Lanjut. Nah, ada kan, Wak, setelah akad selesai, Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini pun langsunglah bersiap-siap untuk resepsi dan berganti pakaian, Wak, menggunakan adat Minangkabau Sumatera Barat. Mereka memang sengaja ganti pakaian, Wak. Jadi waktu akad pakai adat Jawa, waktu resepsi pakai adat Minang. Nah, pakaian yang digunakan Mbak Kinan waktu itu berwarna merah menyala, pakai taburan hiasan emas gitu, Wak. Dan Mbak Kinan juga memakai mahkota bertingkat yang disebut suntiang. Dan suntiang itu, Wak, biasanya punya 7 sampai 13 tingkat kata Mbak Kinan. Bayangin tuh seberat apa tuh. Nah, kalau suntiang yang modern sekarang biasanya jauh lebih ringan karena terbuat dari aluminium. Nah, zaman dulu dia masih tersusun dari kembang goyang gitu, disusun satu persatu melingkar gitu dan bertingkat-tingkat. Nah, kata Mbak Kinan, Wak, suntiang yang pakai kembang goyang inilah, Wak, yang berat kali kalau dipakai. Dan suntiang itu pula lah yang dipakai sama Mbak Kinan waktu acara resepsi. Jadi nanti pertama-tamanya si perias ini nyiapin kayak gulungan pandan cukup besar gitu, tahu kalian kan? Dimasukkan ke rambut untuk jadi bantalan tua. Barulah setelah itu satu persatu tuh kembang goyang tuh disusun gitu kan, melingkar dengan cara ditusuk kan ke gulungan pandan tadi tuh. Nah, kata Mbak Kinan, Wak, waktu kembang goyang ini disusun, ditancap gitu, sakit kali harusnya. Dan berat juga loh itu satu kembang goyang tuh, Wak. Nah, tapi di sini lagi-lagi keanehan pun terjadi. Meski Mbak Kinan ini sudah menggunakan baju dan mahkota yang cukup berat, anehnya Mbak Kinan nggak kelihatan capek sama sekali, Wak. Tidak. Bahkan selama berjam-jam di pelaminan tuh Mbak Kinan tuh selalu tersenyum manis, ramah dan menampilkan raut wajah sumring wah kali lah. Sampai-sampai Mbak Kinan tuh merasa seperti ada topeng yang nempel di wajah aku Nadia. Dan anehnya lagi, Wak, meskipun acara resepsi ini berjalan cukup lama ya, Mbak Kinan ini nggak keringetan sama sekali. Nggak ada istilah touch up lagi. Nggak ada dong, nggak berkeringat ya. Wajah tubuh aku segar Nadia, yang kurasa adem sejuk gitu. Dan bila kalian tahu juga, Wak, saat acara pernikahan itu entah kenapa nih ya, penglihatan Mbak Kinan itu macam tiba-tiba kebuka gitu loh. Padahal Mbak Kinan ini kan bukan orang yang sensitif akan hal-hal seperti itu kan, Wak. Tapi dari Mbak Kinan ini sampai ke rumah kemarin malam itu, ingat kan kalian? Kalau Mbak Kinan ini memang beberapa kali melihat penampakan kayak si Koya, prajurit Jawa, sosok perempuan baju merah yang cantik kali itu yang masuk dalam badannya. Nah, pas acara resepsi berlangsung pun lagi-lagi Mbak Kinan melihat sesuatu, Wak. Jadi macam terbuka gitu loh matanya Mbak Kinan waktu acara yang mau dimulai gitu. Nah, jadi waktu resepsi, Wak, Mbak Kinan lagi-lagi melihat sesuatu waktu itu kayak samar-samar, Wak, ya. Di sisi kanan dan kiri pelaminannya Mbak Kinan melihat ada banyak kali pohon cemara, Wak. Tapi semua daunnya pohon cemara itu terbuat dari api. Merinding aku. Dengar kayak gitu aja merinding, kayak terbuat dari api. Dan selain itu, api yang menyala-menyala itu juga Mbak Kinan tengok tepat di depan muka aku Nadia. Nah, anehnya seperti aku bilang tadi, Wak, Mbak Kinan ini nggak ngerasa kepanasan sama sekali, nggak ngerasa terganggu sama sekali, nggak ada keringat sedikit pun. Dan di waktu yang bersamaan, Wak, dari arah pelaminan Mbak Kinan ini juga melihat ada 4 prajurit Jawa yang sedang berjaga di depan pintu masuk. Dan prajurit yang dilihatnya itu adalah prajurit yang memang sama seperti yang datang di kamarnya waktu malam tadi itu. Mereka pun berjaga sambil membawa tombak yang saling kayak disilang kantong kalian hadap-hadapan, silang tombak kayak disilangin, paham ya? Nah, nanti setiap ada orang yang masuk mau ke tempat resepsi itu, Wak, mereka tuh akan kayak menegakkan tombaknya lagi, seolah sedang mempersilahkan tamu-tamu itu mau masuk, Wak. Nanti kalau tamu udah masuk, disilangkannya lagi tombaknya tuh. Mereka ini macam lagi menyeleksi siapa aja orang yang bisa masuk gitu loh, Wak. Kebayang kalian kan posisinya kayak mana kan, kayak gitu. Nah, melihat 4 prajurit tadi, Mbak Kinan cuma mikir, alah, belum pergi juga orang-orang ini rupanya. Suka-suka kalian lah, salah kalian pula mau kuruskan. Jaga-jagalah situ, gitu. Nah, ada kan, Wak, singkat cerita acara resepsi pun sudah selesai diselenggarakan. Semua tamu udah berbalik nih. Mbak Kinan, Mas Wisnu serta semua keluarganya pun udah ada di rumah semua nih, lagi ngumpul. Nah, malamnya mereka lagi pada buka-bukain itu, Wak, kotak uang, bukain amplop ya kan. Nah, waktu lagi buka-buka kayak gini, tiba-tiba mereka dibuat geger, Wak, dengan sesuatu yang mereka temukan terselip di dalam tumpukan amplop-amplop itu. Dimana waktu itu mereka menemukan ada sebuah bungkusan, kayak bungkusan kain berukuran kecil berwarna merah. Dan waktu dibuka, Wak,
bungkusan kain itu berisi kayak kertas aluminium gitu loh, yang di dalamnya terdapat macam sejumput tembakau, Wak. Dan beberapa kayak barang-barang kecil yang aku pun nggak tahu itu apa, Nat, kata Mbak Kinan. Ada bungkusan itu, Wak. Nah, yang bikin keluarga besar ini geger adalah siapapun yang memegang bungkusan itu, nggak lama kemudian tangan sama kaki itu jadi kaku, Nat. Wak, nggak kaku dong, sakit juga. Kayak waktu itu kakak iparnya Mbak Kinan kan, dia coba mengantongi bungkusan tersebut, Wak. Tiba-tiba aja dada sama lengan kirinya tuh jadi sakit, kaku. Udah kaku, sakit berat pula tuh, Wak. Sampai badan ini miring ke depan macam ada moleng mau jatuh gitu, Wak. Nah, melihat itu salah satu anggota keluarga pun bilang, coba itu bungkusannya kalian langkahin, katanya. Nah, pas coba mau dilangkahin, ternyata orang yang ngelangkahin itu kakinya pun juga ikutan sakit, Wak. Nah, ngelihat bungkusan yang aneh dan mencurigakan itu, Mbak Kinan pun jadi kesal lah. Orang hari itu hari bahagianya kan, kok masih ada aja yang ngirim aku kayak gitu. Sampai sekarang juga aku nggak tahu gimana nasib bungkusan itu, entah diapakan sama keluarga aku, entah dibuang, entah dimanain. Aku pun nggak peduli, nggak mau juga mencari tahu. Tapi yang jelas munculnya bungkusan kain itu membuat Mbak Kinan jadi sasaran kemarahan Bude Bidak. Kau tuh lah ngeyel, kau aku kasih tahu. Kan udah Bude bilang baliklah lebih cepat biar nanti kau sempat dimandikan. Malah kau baru datang malam sebelum acara, sampai buat aku repot-repot nyebar bunga-bunga kantel di rumahku nih. Perlindungannya kan jadi nggak sempurna, makanya itulah ada barang-barang kayak gini bisa masuk, lolos dia masuk ke sini. Makanya aku tuh nurut lah kalau aku kasih tahu apa, Kinan. Udah capek aku habis resepsi, nemu pula bingkisan aneh, dimarahin pula aku sama Bude aku. Di dalam hati itu aku cuma bisa ketawa kecut aja, Nat, sambil ngebatin. Nah, terus buat apa tadi tuh prajurit Jawa tuh datang semua ke sini? Katanya mau jagain, ini masih ada nih yang lolosnya. Gak ada gunanya berarti bawa prajurit sampai ke sini. Ini nggak usah dibawa lagi. Allah, dalam mati tapi Wak nggak pernah dia ngomong langsung depan Bude Bidak. Nah, udah kan, Wak. Ya udahlah tuh ya. Karena udah capek dan malas juga ribut, akhirnya Mbak Kinan ya cuma diam aja. Dan mereka langsung bergegas ke kamar untuk istirahat. Tapi, Wak, sayangnya malam itu Mbak Kinan ini belum bisa langsung istirahat, Wak. Belum, masih ada lagi. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi kesehatan Mas Wisnu itu makin ngedrop lagi, Wak. Makin ngedrop. Dan Mas Wisnu ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, hasil tes lab pun menunjukkan bahwa ternyata Mas Wisnu terserang demam berdarah dan harus langsung diopname malam itu juga. Udahlah, akhirnya setelah pesta temuin bungkusan aneh itu, mau tidur laki langsung dibawa ke rumah sakit, harus diopname 1 minggu. Mbak Kinan ngawanin lah lakinya di rumah sakit, dan selama seminggu itu juga Mbak Kinan menginap di rumah sakit untuk menunggu dan juga merawat Mas Wisnu pastinya. Nah, selama lakinya lagi diopname itu, Mbak Kinan tuh memang sesekali pulang ke rumah nih untuk mengantarkan pakaian kotor dan mengambil pakaian lain yang bersih. Nah, pada suatu hari waktu Mbak Kinan ini balik ke rumah, Mama bilang, "Kinan, kamar pengantinku kok aneh kali ya. Ibu kalau ngaji di sana rasanya ngantuk kali mata ibu nih. Sampai membuka mulutnya nggak bisa. Tapi kalau ibu pindah ke kamar lain ngilang ngantuk ibu, nak. Langsung bisa ngaji juga ibu sampai habis. Coba kamu cek itu kamarmu, nak. Nggak enak perasaan ibu nih. Hah? Coba cek ya." Adalah tuh kan mendengar perkataan ibunya, Mbak Kinan pun langsung lah itu bergegas masuk ke kamarnya dan ngecek ini. Nih ada apa-apa lagi nih jangan-jangan ya. Dan FYI, Wak, kamar pengantinnya Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini macam didekor dengan dekorasi Chinese gitu. Lengkap dengan guci-guci dan ada juga bunga-bunga peach. Dan FYI, Mbak Kinan ini memang multi ras, multi etnis. Dia ada keturunan Tionghoa juga gitu kan. Makanya itulah ada guci-guci kayak gitu. Nah, waktu dicek lagi nih sama Mbak Kinan kan, di dekat salah satu guci yang ada di sana, Mbak Kinan melihat, wah, ada bayangan nih macam asap. Gitu kan. Nah, waktu itu Mbak Kinan langsung ingat sama bunga kantil yang disebar di atas bed cover dia, yang waktu dia lihat sebelum akad besoknya, Wak. Nah, Mbak Kinan langsung mikir, jangan-jangan yang disebarin macam-macam nih nggak cuma di kasur aku aja nih, harus dibersihin semua nih kamar aku nih. Dan akhirnya Mbak Kinan pun minta tolong lah sama ibunya untuk memindahkan semua dekorasi, baik guci-guci, bunga-bunga, dan kelambu yang ada di kamarnya itu, Wak. Dan selain itu Mbak Kinan juga minta tolong sama ibunya untuk membersihkan kamar seteliti mungkin. Ibu tolong sampai ke kolong-kolong tempat tidur kalau bisa, Bu ya. Minta tolong kali Kinan, Bu. Kinan harus balik lagi nih ke rumah sakit. Oh ya udah, nak, gampang-gampang, santai-santai. Nanti ibu minta tolong orang ya. Udah, baliklah kau ke rumah sakit cepat. Kasihan lakimu. Dan biar kalian tahu, selama Mbak Kinan ini menginap di rumah sakit, hampir tiap malam dia ini selalu bermimpi sesuatu yang sama dan berulang-ulang, Wak. Kalian tahu Mbak Kinan mimpi apa? Jadi Mbak Kinan ini bermimpi ada orang yang marah-marah sama dia sambil berteriak, "Mana? Kok belum juga?" Itu terus berulang-ulang, Wak. Dan di mimpi itu orang yang marah-marah itu sambil berjalan mondar-mandir gitu, Wak, dengan gelisah. "Mana? Kok belum juga?" Kayak gitu. Dan selain itu juga, Wak, ada orang berjubah panjang sedang berdiri dengan jari-jari tangannya yang bertautan dan bergerak gelisah.
Kata Mbak Kinan, wah mimpi aku tuh nggak berwarna, Nat. Orang-orang itu juga nggak jelas. Tapi aku dapat merasakan kemarahan dan kegelisahan mereka yang sangat-sangat besar. Nah suatu hari Mas Wisnu yang memang sedang demam tiba-tiba juga mengigau, Wak, dan terbangun nih dari tidurnya sambil teriak. Nah ngeliat suaminya bangun sambil teriak, Mbak Kinan pun panik kan, dia nanya, Mas kenapa? Ada apa? Gitu. Dan di situ Wak, Mas Wisnu akhirnya menceritakan juga tentang mimpinya. Nah jadi Wak, ternyata Mas Wisnu ini juga memimpikan hal yang serupa dengan Mbak Kinan. Dia cerita bahwa di dalam mimpi Mas itu ya, Mas ngelihat ada orang yang mengancam Mas sambil berteriak, kan udah janji. Mimpi itu menakutkan kali sayang. Dalam hati Mbak Kinan jadi heran, kok bisa mimpinya Mas Wisnu nih sama kayak aku, agak-agak mirip gitu, Wak. Nah tapi pada saat itu Mbak Kinan lebih memilih untuk udah ditenangkannya aja Mas Wisnu. Tenang Mas, itu cuma mimpi buruk karena Mas itu lagi sakit. Kalau lagi sakit kayak gini memang biasa kok Mas tiba-tiba kebawa mimpi. Yang penting kamu kalau tidur jangan lupa berdoa ya sayang ya, gitu kata Mas Kinan pula, Mbak Kinan. Nah sambil menenangkan Mas Wisnu, dalam hati Mbak Kinan sebenarnya juga bingung, Wak. Maksud dari mimpinya ini apa ya? Di mimpi aku sosok ini bilang, kok belum juga? Nah apa yang belum juga ini? Atau di mimpi suami aku dia bilang, kan udah janji. Lah emangnya kami ada janji apa gitu loh. Nah tapi seolah kayak nggak mau larut dengan kebingungan ini, Mbak Kinan pun memilih untuk ya udahlah, nggak terlalu dipikirkannya kali ya. Udahlah ini cuma mimpi aja kok, kayak gitu. Kalian pasti udah tahu kan apa yang lagi ditagih sama sosok ini. Tahan dulu, tahan, nanti kasih tahu. Nah dah kan Wak, setelah 1 minggu opname di rumah sakit, Mas Wisnu ini pun akhirnya diizinkan untuk balik ke rumah. Waktu itu mereka pulang ke rumahnya ibunya Mbak Kinan, Wak, dengan beristirahat di kamar pengantin. Dan pada saat itu kamar pengantinnya udah diberesin, Wak, udah berubah jadi kamar pada umumnya, kamarnya Mbak Kinan sebelumnya. Udah nggak pakai lagi dekorasi kelambu tuh, udah nggak ada lagi. Nah pada waktu itu hari masih siang, Wak, tapi karena memang sudah kelelahan kali setelah pulang dari rumah sakit, Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini pun ngantuk, tertidur. Tapi walaupun Mbak Kinan ini sudah memejamkan mata, anehnya dia tetap nggak bisa tidur sama sekali, Wak. Aku ngerasa dari tadi itu macam ada yang berteriak-teriak gitu di telingaku sambil bilang, ayo, mana malam pertamanya? Ayo, kenapa lama sekali? Itu kata dia. Nah mendengar hal itu Mbak Kinan pun langsung terbelalak kaget lah, siapa yang ngomong kayak gitu tuh? Belum hilang rasa kagetnya nih, Wak, tiba-tiba Mas Wisnu langsung nepuk tangannya Mbak Kinan kan, sayang, itu di langit-langit kok kayak gitu, kata. Kenapa kok kayak ada awan badai sayang? Itu kan harusnya langit-langit biasa tuh yang. Nah mendengar ucapan Mas Wisnu, fokusnya si Kinan pun langsung beralih ke arah langit-langit kamar, Wak. Dan kalian tahu apa yang Mbak Kinan lihat waktu itu? Mbak Kinan melihat ada asap tebal berwarna abu-abu bergerak cepat gitu menyerupai awan badai, Wak. Dan setelah diperhatikan lebih lama lagi, Mbak Kinan sadar bahwa ternyata yang dilihatnya itu bukan awan. Makin lama nih kan, Wak, makin lama asap yang menggumpal macam awan tadi berubah menjadi 2 sosok yang sangat jelas dan berwarna, bukan abu-abu lagi, bukan. Makin lama makin jelas muka sosok itu kan. Dan waktu itu Mbak Kinan dengan sangat yakin mengenal ini siapa kedua sosok yang baru muncul ini. Siapa dia betul? Yang satu ini si Koya, yang Mbak Kinan lihat waktu di kamar mandi waktu dia lagi luluran doang. Dan yang sosok satunya lagi itulah perempuan tinggi besar dengan baju berjubah merah kemas-emasan tuh, yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Kinan sebelum akad. Nah itu. Dan kata Mbak Kinan sosok perempuan itu menggunakan pakaian seperti Ratu Manchu, Wak. Ratu di salah satu dinasti dalam sejarah Tionghoa katanya. Lengkap tuh pakai mahkota berbentuk semacam kupu-kupu. Nah wajah sosok perempuan ini cantik kali, kulitnya putih bersih. Dan kedua sosok yang dilihat sama Mbak Kinan ini, Wak, lagi melayang-layang dengan cepat di langit-langit kamar mereka tuh. Dan di saat itulah, Wak, Mbak Kinan ini akhirnya menyadari sesuatu. Mbak Kinan akhirnya paham apa yang sebenarnya 2 sosok ini incar, Wak. Setelah menjaga dan membantu pernikahan mereka, sekarang kedua sosok itu datang kembali untuk meminta upah. Minta upah yang memang sudah dijanjikan kepada mereka. Dan kalian tahu upah apa yang dijanjikan akan diberikan kepada mereka, Wak? Tumbal Nadia, bukan. Kedua sosok ini dijanjikan akan diberi upah berupa malam pertamanya Mbak Kinan dan Mas Wisnu. Agen ya, nyambung kan ini sama mimpinya Mbak Kinan sama mimpinya Mas Wisnu. Di dalam mimpi mereka, Wak, sosok-sosok ini kan selalu bertanya, mana? Kok belum? Ayo mana gitu kan.
Ya jelaslah Mbak Kinan sama Mas Wisnu nih belum sempat melakukan malam pertama. Kan Mas Wisnu tepar hari pertama nikah tuh. Dia nama 1 minggu. Nah menyadari apa yang sedang sosok-sosok ini incar, Wak, Mbak Kinan pun langsung ngajak Mas Wisnu, Mas cepat Mas, baca ayat kursi. Nggak langsung malam pertama, kalau itu aku tahu pikiran dia langsung dia, langsung malam pertama. Bukan, baca ayat kursi dulu Mas. Baca terus Mas sampai mereka hilang ya katanya. Mereka baca lah itu ayat kursi terus menerus kan, Wak. Dan setelah itu mereka berdua ini langsung sepakat untuk menghafal doa malam pertama ada loh, Wak, supaya mereka berdua ini diberikan keselamatan dan dijauhi dari gangguan-gangguan jin kayak gitu tuh lah. Udah mereka hafal dulu sama-sama kan. Nah singkat cerita, Wak, setelah Mas Wisnu ini udah sehat kembali, akhirnya barulah itu mereka melalui yang namanya malam pertama yang memang sempat tertunda itu. Dan pas sudah selesai kan, Mbak Kinan ini masuklah ke kamar mandi mau bersih-bersih. Nah pada saat itulah, Wak, sesuatu yang sangat tidak dia duga pun terjadi. Dimana waktu itu Mbak Kinan ini kan lagi duduk gitu di kloset kan. Terus tiba-tiba dia melihat sosok Koya tuh datang balik. Dia datang balik sedang lagi jongkok gitulah di hadapannya. Dan Koya ini tampak menyeramkan kali, Wak. Lidahnya langsung julur panjang, tau kalian. Dan sesaat kemudian dia ngomong gini. Darah perawan memang enak sekali, manis. Astagfirullahaladzim. Koya, nengok hal itu Mbak Kinan juga bisa berteriak histeris ketakutan ya. Wah, siapa ini? Langsung sekuat tenaga dia keluar dari kamar mandi dan langsung nemui suaminya. Nah melihat Mbak Kinan yang memang bergetar ketakutan gitu ya, Mas Wisnu juga berusaha untuk menenangkan istrinya kan. Langsung bertanya-tanya nih, kenapa sayang, ada apa yang sedang terjadi? Tenang dulu kamu, tenang dulu sayang, kenapa? Nah setelah lebih tenang barulah itu Mbak Kinan dapat menceritakan semuanya sama Mas Wisnu lakinya. Nah mendengar ceritanya Mbak Kinan, Wak, Mas Wisnu pun langsunglah mengambil keputusan yang sangat tegas. Besok kita harus balik ke Bandung. Langsung balik kita, nggak usah kita sini lagi. Oke siap Mas, aku akan packing hari ini. Ngomong sama ibunya, diizinkan langsung memang. Dan setelah memutuskan kembali ke Bandung, barulah itu gangguan-gangguan itu menghilang, Pak. Iya Allah, geli. Aku nggak mau ngasih tahu detail apa yang dilakukan sama si Koya waktu kamar mandi itu. Geli. Astagfirullah, Mbak Kinan. Nah terus, Wak, sebulan setelah menikah, Mas Wisnu sama Mbak Kinan ini balik lagi nih ke Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Adha bersama. Dan mumpung lagi di rumah, ya udahlah Mbak Kinan pun menghabiskan waktu dengan bersantai-santai di sana dan nonton TV. Tapi waktu lagi asik nonton TV, Wak, Mbak Kinan ini ngerasa kok macam ada yang lagi perhatikan aku gitu kan, agak resah gitu dia. Nah karena resah dengan hal itu, akhirnya Mbak Kinan pun memutuskan untuk masuklah ke kamar. Udahlah aku tiduran di kamar aja. Nah tapi waktu Mbak Kinan menengok ke belakang, lagi-lagi dia melihat ada sosok Ratu Mancu tuh masih ada. Dia lagi duduk di kursi, nengok ke arahnya Mbak Kinan. Wajahnya cantik kali memang Nadia. Dan sosok itu tersenyum lembut sama aku, tersenyum dia. Dan gak lama setelah itu sosok itu pun berdiri dengan anggun dan berjalan ke arah pintu kamar yang tertutup. Dan dia menembus pintu sambil kayak membungkukkan badannya gitu. Ya Allah. Dan selama sosok ratu tersebut menampakkan diri, bibirnya ini kayak terus menyunggingkan senyum manis gitu, Wak. Dan itu adalah terakhir kalinya aku bertemu dengan sosok tersebut, Nadia. Dan sampai hari ini baik Mbak Kinan atau Mas Wisnu pun tidak pernah lagi melihat sosok-sosok tersebut, Wak. Mereka pun ya udah melanjutkan kehidupan mereka dengan sangat tenang dan menjadi keluarga yang sangat harmonis. Alhamdulillah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang ritual calon pengantin yang memang dialami sama Mbak Kinan dan Mas Wisnu ini. Dan FYI sekarang pernikahan mereka sudah berjalan kurang lebih 26 tahun, Mbak Kinan. Aku harusnya aku panggil tante ya, Tante Kinan. Aduh, telat, nggak apa-apa lah Mbak Kinan aja. Dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, Wak. Kita doain ya, semoga pernikahan mereka langgeng dan juga selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Dan melalui cerita ini juga Mbak Kinan berpesan kepada kita semua untuk jangan pernah meminta pertolongan apapun sama jin, Wak. Dalam hal apapun, mari kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur nih, Wak, ya, bagi aku kisah ini tuh nggak cuma seram aja, Wak, tapi bikin begidi juga. Aku betul-betul kayak nggak nyangka gitu loh, ternyata upah malam pertama itu ternyata ada ya, darah perawat. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian, menurut kalian gimana, Wak? Bagian mana yang bikin kalian deg-degan? Komen di bawah, Wak, ya. Dan mungkin diantara kalian juga pernah mengalami hal ini atau mungkin lebih parah lagi, lebih menyeramkan lagi, boleh. Ayo, buat kalian yang pengen menyampaikan kisah horornya juga, boleh langsung kirim kisahnya selengkap mungkin, seapadanya mungkin, serapi mungkin ke email yang ada di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti gampang kami ngubungin kalian kalau kisah kalian di-up di video selanjutnya ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Panjangnya.
belum sepanjang horor 9. Baik.